Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan sekeluarga yang berada di rumah masing-masing, juga jemaat yang ada di gereja. Mari beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini. Sebagai warga Sidi Jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus. Perayaan dan perjamuan kudus kedua di tahun ini berkaitan dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB yang telah menyatakan aksi diakonia karitatif di dekat atau jauh pada tanggal 1 Juli 2021. Kita bersyukur HUT ke-40 tahun Yayasan Pendidikan GPIB dan HUT ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB hari ini pada tanggal 4 Juli 2021. Dengan doa dan harapan kita serahkan dalam kasih Kristus. Kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Pemberita firman dan pelayan sakramen saat ini akan dilayani oleh Pendeta Aprianus Libat. Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup dan kita menikmatinya dengan gembira. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang telah menjadi pegangan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Terdapat di 1 Korintus 15 ayat 17. Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, kita gereja sebagai anggota tubuh Kristus akan bersyukur tak henti dan sakramen perjamuan yang kita laksanakan akan memelihara iman kita sebagai satu persekutuan kasih yang saling menguatkan. Di tengah situasi dunia termasuk Indonesia yang tengah digoncang wabah corona dan mengalami pandemi penyakit berbahaya, kita tetap meminta kesetiaan Allah bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Berbagai peran akan kita lakukan sebab Yesus adalah sumber hidup. Bersama keluarga besar Yapendik dan Yankes, kita menyatakan kehadiran dan identitas Kristiani kita. Kiranya dalam kata dan karya, Tuhan menolong kita mewujudkan masyarakat sehat sejahtera dan masa depan bahagia. Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan ciptaannya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian nats pembimbing kita dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Dan terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita hadir dalam ibadah dan perjamuan kudus ini, mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kita. Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan karena selamat yang daripadanya dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya saat ini. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, ya Kristus Maha Pengasih,
Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami mendalami kekayaan firman-Mu saat ini. Kuasai dan penuhilah kami, ya Roh Kudus, agar firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bersabdalah, ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 yang menyatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di hari ini secara khusus kita merayakan perjamuan kudus dalam rangka Hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan Hari ulang tahun ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kehadiran GPIB dalam tugas dan pelayanannya bukan saja ada di tengah-tengah jemaat, namun juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, yaitu melalui yayasan-yayasan yang dimiliki oleh GPIB sebagai bagian kiprahnya untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi banyak orang, baik melalui bidang pendidikan dan juga terlebih dalam bidang kesehatan. Dan itulah bentuk bagian dari kehadiran kita sebagai warga GPIB untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini
tentu melalui identitas kita sebagai orang percaya. Untuk itulah tema dalam renungan kita bersama-sama hari ini adalah terpanggil untuk menunjukkan identitas Kristiani kita. Terlebih dalam kehidupan dunia dan bangsa saat ini yang diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu hebat. Bagaimana sepak terjang kita sebagai gereja? Bagaimana kehadiran kita sebagai orang Kristen? Apakah identitas kita senantiasa tetap terjaga dan pelihara dengan baik? Atau justru identitas kita kehilangan makna di tengah-tengah dunia yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itulah dalam pembacaan kita pada hari ini, dalam Injil Matius, pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16, tentu bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Dan salah satu ajaran yang hendak dia sampaikan kepada murid-muridnya, dan terlebih bagi kita sebagai gereja, untuk bisa menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks kehidupan masyarakat di mana tulisan ini diangkat, masyarakat dan umat berada dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi, di mana pemerintah memberlakukan suatu kehidupan yang cukup keras oleh berbagai macam pajak dan berbagai macam perintah dan larangan yang sebagaimana mereka harus mengakui bahwa pemerintahan Kekaisaran Romawi sebagai satu-satunya kekuasaan yang ada saat itu yang harus mereka agungkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah situasi dan kondisi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan lewat pemerintahan kekaisaran yang cukup menekan kehidupan orang percaya pada saat itu, ketika mereka harus menyembah dan mengakui kekaisaran sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan dalam kehidupan mereka yang harus disembah sebagai dewa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, untuk itulah di tengah-tengah kondisi yang demikian, kehidupan beriman jemaat senantiasa ditantang. Apakah identitas mereka masih nampak atau mereka mengikuti arus dunia yang begitu kejam yang menekan dalam kehidupan mereka? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan masyarakat pada saat itu ada yang namanya kelas elit, ya, tentu mereka yang hidup dan berpusat pada kekuasaan Kekaisaran Romawi. Ada di kelas menengah, ya tentu masyarakat atau mereka yang bekerja sebagai pegawai di kalangan kekaisaran pada saat itu, dan juga ada kelas rakyat jelata, yaitu mereka yang selalu dikenakan pajak atas kehidupan mereka.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di tengah-tengah situasi masyarakat yang mengalami tekanan dan penderitaan itu, senantiasa mengingatkan kepada mereka bahwa sebagai orang yang percaya dan mengikut Kristus Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka, maka hal ini tentunya tidak mudah bagi mereka untuk bisa dapat mempertahankan iman mereka dan terlebih jati diri mereka, identitas mereka sebagai orang percaya yang beriman kepada Kristus Yesus. Untuk itulah maka firman Tuhan yang disampaikan bagi kita hari ini untuk bisa dapat dipahami dengan baik bahwa sesungguhnya jemaat dan umat Tuhan sedang ada di dalam penderitaan yang cukup berat. Di sana Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Apa maksud daripada Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, dan terlebih kita sebagai gereja yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kamu, penyebutan kata kamu ini tentu menunjuk kepada mereka yang mengakui, mempercayai dan mengimani Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidup mereka, bahwa kamu adalah garam dunia. Artinya bahwa bagaimana kehadiran mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan itu mampu dan dapat tetap terus memberi rasa yang baik. Mampu dan dapat memberikan warna yang lain di tengah-tengah kehidupan yang keras pada saat itu. Artinya identitas mereka sebagai orang percaya yang menunjuk kepada sebagai garam, tentu benda ini sudah tidak asing lagi bagi siapapun juga. Yang tentunya ada dalam setiap rumah tangga. Tidak ada di rumah seseorang tidak memiliki garam, pasti ada garam. Ya. Di mana fungsi daripada garam itu adalah untuk memberi rasa, memberi cita rasa yang enak, memberi cita rasa yang menyenangkan, yang tentunya dengan memberi dampak yang baik dalam kehidupan mereka sekalipun dalam tekanan yang berat, mereka harus mempertahankan identitas dan jati diri mereka sebagai orang percaya. Artinya sebagai garam, bagaimana kehadiran mereka itu membawa dampak yang baik bagi siapapun juga, sekalipun mungkin situasi dan kondisi yang berat sedang mereka alami. Dan terlebih juga fungsi daripada garam adalah untuk menghindari atau mencegah terjadinya kebusukan. Supaya keutuhan itu senantiasa tetap terjaga dengan baik. Jangan sampai iman mereka, percaya mereka kepada Kristus Yesus, juga mengikuti cara hidup dunia yang ada saat itu. Sehingga fungsi dari garam tadi adalah menghindari, mencegah kehidupan mereka menjadi busuk. Ibaratnya menjadi tidak bermakna lagi. Tapi dengan adanya garam itu tentu mengawetkan makanan, misalnya hasil penangkapan ikan di Danau Galilea, untuk bisa dapat diekspor, maka mereka harus menggarami itu supaya garam itu tetap utuh dan masih segar.
Dan selain daripada fungsi dari garam itu, selain memberikan cita rasa dan juga mencegah terjadi pembusukan, terlebih juga memurnikan sesuatu. Artinya di tengah-tengah tantangan dan penderitaan itu, justru itulah yang semakin membuat kehidupan mereka semakin murni, menunjukkan kualitas kehidupan beriman. Artinya di tengah-tengah penderitaan itu, tantangan itu, kehidupan iman mereka diperhadapkan dengan cobaan dan tantangan yang tidak mudah. Sehingga dengan fungsi dari garam tadi akan tetap memurnikan iman mereka, sehingga tidak terbawa dan terpengaruh dengan kehidupan dunia yang keras yang ada pada saat itu. Contohnya kalau kita lihat peristiwa Elisa menyehatkan air di Yeriko, kata mereka bahwa air di sana itu tidak bagus sehingga menimbulkan keguguran dan kematian bagi ibu-ibu yang hamil. Oleh karena itulah dipanggillah Elisa untuk menyiapkan sebuah mangkok dan berisi garam di dalamnya. Dan garam itu ditaburkan di sumber air itu, maka sumber air yang tadinya membawa kematian bagi orang-orang yang ada di sana, membuat air itu bisa menjadi murni kembali. Ya, salah satunya tidak jauh. Kalau kita beli sayur di pasar, untuk bisa dapat membuang segala pengawet yang ada di sayur, untuk bisa memurnikan dan kembali sayur itu bisa fresh kembali, kita harus rendam kira-kira 5 menit. Setelah itu baru kita cuci, maka sayur itu akan ngereces orang bilang, akan lebih segar kembali, akan murni dia, bagus. Ya. Jadi besok-besok kalau beli sayur jangan lupa rendam dulu dengan air garam, supaya kuman-kuman dan zat-zat yang melekat di situ ya bisa hilang dan kita merasakan kemurnian sayur yang segar. Dan itulah fungsi daripada garam itu tadi, memurnikan iman mereka di tengah-tengah penderitaan yang sedang mereka alami oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi pada saat itu. Artinya Yesus menghendaki agar identitas mereka itu tetap terjaga dengan baik, sekalipun kehidupan yang mereka alami begitu cukup berat. Nah, demikian juga halnya dengan terang. Di sana dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau fungsi garam tadi dia tidak terlihat, namun dampak efeknya kelihatan. Ya, artinya kehadiran kita itu sebagai orang percaya, bukan akunya yang harus kelihatan, tapi Kristuslah yang harus nampak melalui hidup kita. Ya. Bukan keakuan, bukan keegoisan yang harus ditonjolkan. Harus Kristus yang nampak. Itulah fungsi garam. Ya. Dia tidak terlihat ketika ditabur dan dibuang di tempat air dan dimanapun, tapi efeknya, dampaknya, manfaatnya kelihatan. Artinya kehadiran kita dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Artinya identitas yang ada dalam diri kita bukanlah kemanusiaan kita, keegoisan kita, keakuan kita, tapi Kristuslah yang nampak melalui kehidupan kita. Dan itulah fungsi juga daripada terang itu, bahwa kehadiran kita itu bukan hanya untuk milik kita. Terang itu tidak bisa kita sembunyikan. Terang itu akan bersinar, menerangi ruangan di mana orang berada. Artinya tidak mungkin orang menyalakan lampu, taruh di bawah, pasti di atas, supaya menerangi semua orang. Artinya kehadiran kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah membawa dampak bagi banyak orang di sekitar kita,
di sekeliling kita, dimanapun juga kita berada, agar kehadiran kita itu bukan kitanya yang nampak, bukan kitanya yang menonjol, bukan keakuan kita yang diutamakan, tetapi Kristuslah yang nampak melalui sikap, hidup, tindakan, dan perbuatan kita, dimanapun juga kita berada. Karena itu dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang pada akhirnya, semua tindakan dan kehidupan yang kita jalani itu adalah untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Artinya sekalipun berat kehidupan yang sedang kita alami dan jalani dalam kehidupan kita, jangan sampai identitas kita juga ikut hilang dan tidak nampak. Mari kita senantiasa tunjukkan melalui kehidupan dan kehadiran kita sebagai garam dan terang dunia, bagaimana Yesus menghendaki dan meminta bagi saudara dan saya agar melalui kehidupan kita masing-masing kita boleh dapat memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Kehadiran kita membawa makna di sekitar kita. Kehidupan kita membawa berkat bagi banyak orang. Dan terlebih dalam situasi dan kondisi yang kita sedang alami saat sekarang ini, bagaimana gereja benar-benar hadir dan membawa terang bagi banyak orang, agar di tengah-tengah kesusahan hidup yang sedang kita alami, gereja Tuhan tetap terus menampakkan cahayanya, tetap terus menampakkan sinarnya, bahwa melalui sinarnya itulah kegelapan akan tersingkir, bahwa hanya di dalam Kristus Yesus kehidupan kita, kehadiran kita akan membawa berkat bagi banyak orang. Demikian hari ini untuk mewujudkan kasih Kristus itu, kita mengikuti perjamuan kudus hari ini, di mana melalui kematian dan kebangkitannya membawa keselamatan bagi saudara dan saya, sehingga kita pun terpanggil untuk memberitakan warta keselamatan ini bagi orang lain, sehingga mereka bisa dapat melihat bagaimana kehidupan kita senantiasa membawa citra rasa yang bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi terang bagi dunia yang sedang dalam kegelapan, agar kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Karena hanya di dalam Dia sajalah kehidupan kita akan membawa berkat, membawa makna dalam kehidupan, terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat sekarang ini. Biarlah kehadiran kita sebagai garam mampu memberikan rasa yang membawa kesukacitaan bagi banyak orang dan membawa terang bagi dunia yang gelap, sehingga mereka bisa dapat menjalani hidup ini dengan tetap terus memandang kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita hari ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk di dalam penetapan perjamuan kudus, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah
kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus oleh karena dosa kita. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk memuliakan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syukur agung. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang terjatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang yang berduka, dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Nya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan,
maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, supaya kita dipelihara
dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan mata iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah untuk perjamuan kita pada saat ini, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah, dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara, anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menjadi penebusan bagi dosa-dosa kita. Nas firman Tuhan dari Mazmur 40 ayatnya yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur atas berkat-Mu di hari ini. Kami boleh dapat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, di dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan hari ulang tahun ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB. Untuk itu ya Bapa di surga, biarlah Engkau terus memberkati dan memakai gereja-Mu ini untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, agar melalui pelayanan kami dan kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, mampu dan dapat memberi rasa, mampu dan dapat memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi banyak orang. Untuk itulah ya Tuhan Yesus, melalui kehadiran GPIB di negara Republik Indonesia ini, kami juga menyerahkan untuk rencana persidangan sinode yang akan dilaksanakan di Surabaya Oktober ini. Tuhan Engkau memberkati fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan seluruh panitia untuk bisa dapat melaksanakan kegiatan ini dalam skala terbatas. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati semua upaya untuk bisa dapat melaksanakan persidangan ini secara luring dan daring. Segala alat dan perangkat yang digunakan
agar bisa dapat berfungsi dengan baik pada waktunya ketika kami akan mengikuti persidangan itu lewat dan melalui mupel-mupel yang berpusat di Surabaya. Tuhan Bapa di surga, saat ini juga kami menyerahkan kehidupan persekutuan dan pelayanan GPIB yang ada di pedalaman, di pedesaan. Biarlah melalui kebersamaan kami, saudara-saudara kami yang banyak mengalami kekurangan dan keterbatasan, mampu menggerakkan setiap hati anak-Mu untuk membantu dan meringankan beban mereka di tengah-tengah pelayanan yang mereka jalani saat sekarang ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dan terlebih khusus pada saat ini kami menyerahkan kehidupan persekutuan jemaat-Mu GPIB Shalom, yang kalau hari ini kami boleh dapat bersekutu bersama-sama, walaupun kami lakukan dari tempat kami masing-masing, biarlah Engkau senantiasa tetap terus menopang kehidupan pelayanan kami di masa pandemi ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan kami perlindungan dan kesehatan, baik kami semua sebagai presbiter yang terus memberikan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi ini, bersama dengan seluruh para petugas yang mengambil bagian dalam setiap kegiatan dan pelayanan yang ada. Mereka sebagai prokantor, pemain musik, organis dan pianis, tim multimedia, biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menopang kami dan memberikan kami perlindungan dan keselamatan, terlebih kesehatan dan kekuatan Tuhan, Engkau tetap limpahkan bagi kami, agar kami mampu dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sukacita. Bersama dengan seluruh penatua dan diaken, pelaksana harian Majelis Jemaat, Pelkat, Komisi, Panitia, Karyawan, Kostor, Satpam, dan semua kami yang boleh mengambil bagian di dalam keutuhan pelayanan GPIB Shalom, Tuhan Engkau senantiasa memberkatinya. Ya Bapa di surga, dan terlebih saat ini kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan yang ada. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan selalu menopang kehidupan kami ketika saat ini kami menjalani kehidupan di masa pandemi. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami yang dalam duka yang mereka alami dimanapun juga mereka berada saat ini. Biarlah topangan-Mu Tuhan senantiasa menguatkan dan menghibur mereka. Terlebih khusus kami menyerahkan dalam kemuliaan-Mu ketika Engkau telah memanggil Bapak Demur Manau. Tuhan memberkati, memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka senantiasa dihibur dan diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan hari-hari mereka ke depan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam masa perawatan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang menjalani isolasi di rumah, biarlah Tuhan senantiasa menguatkan mereka di dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Kami serahkan Bapak Grace Yono, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahumuri, Ibu Sakruela, Nona Mary Launa Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Siaheninia, Ibu Marta Rolanda, Nona Margaret Rolanda, Ibu Joyce Wardana, Ibu Mary Bremer, dan Nona Mika Bremer, Ibu Heni Parengkuan, Bapak Simon Katuuk, Ibu Lantang, Bapak Prasetyanto,
Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak John Samalo, Bapak dan Ibu Manafe, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Bapak Yudo Simangusong, Nyayanda Purba, Maksi Malonda dan Penatua Ari Malonda, Tommy Hutaruk, dan saudara-saudara kami Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh mereka saat ini, dimanapun juga mereka berada, biarlah kasih dan karunia-Mu Tuhan, memelihara mereka dan menjangkau mereka, sehingga mereka pun boleh dapat mengalami sukacita di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Juga kami menyerahkan keluarga-keluarga kami yang kami bawa dan dukung dalam doa. Kami menyerahkan keluarga kami, Ibu Yeni Mai Wau, Sektor Pelayanan 1, keluarga Nyonya Grace Pelamonia, Sektor Pelayanan 2, keluarga Bapak Tangi Simamora, Sektor Pelayanan 3, keluarga Bapak Glenn Maulani, Sektor Pelayanan 4, keluarga Bapak Theodoris Indra Saputra, Sektor Pelayanan 5, dan keluarga Nyonya Ana Siana Latu Meten, Sektor Pelayanan 6. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami ini Tuhan, agar mereka senantiasa tetap diliputi damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah. Engkau menguatkan mereka dalam pergumulan yang mereka jalani dan hadapi. Biarlah kekuatan iman senantiasa memampukan mereka untuk bersyukur atas semua kasih karunia yang telah Engkau berikan bagi mereka. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka, baik mereka yang boleh berhasil dan sukses naik kelas dan lulus, bahkan memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan juga senantiasa menolong dan memampukan mereka untuk menjalani proses belajar di masa pandemi ini dengan kekuatan yang daripada Allah. Ya Allah Bapa di surga, semua rencana kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan, biarlah kasih setia-Mu Tuhan menopang kehidupan kami. Dan terlebih ketika saat ini kami masih dalam masa pandemi, Tuhan berikanlah kami berkat-Mu, pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan-Mu Tuhan, agar kami dapat melewati setiap masalah yang ada di dalam kasih sayang Tuhan. Dan terlebih saat ini kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami sebagai bangsa, yang sampai hari ini Tuhan kami terus berjuang memerangi COVID-19, biarlah kasih karunia-Mu Tuhan memberkati para pemimpin kami, agar mereka mampu dan dapat menangani COVID-19 ini dengan berbagai macam cara yang dilakukan. Biarlah semuanya boleh terjadi di dalam kasih dan karunia-Mu Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, para Menteri, dan kepala-kepala daerah yang sampai hari ini Bapa kami percaya melalui mereka dapat menangani segala bentuk penyebaran COVID-19 dimanapun berada, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, sehingga segala bentuk penanganan ini bisa dapat kami lakukan secara bersinergi antara pihak pusat dan daerah, agar semua hal yang kami hadapi ini benar-benar kami lakukan dengan serius, dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu dan berkat-Mu, sekalipun di tengah-tengah pergumulan yang kami alami, kami tetap merasakan kasih sayang Tuhan, yang tetap memberikan kami semangat dan kekuatan dan rasa sukacita dalam menjalani kehidupan ini, bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Dan terlebih bagi saudara-saudara kami yang boleh bersukacita atas segala berkat yang Engkau karuniakan bagi mereka, baik mereka yang berhari ulang tahun kelahiran, mereka yang hari ulang tahun pernikahan, mereka yang dikaruniakan seorang anak dalam keluarga,
Bahkan banyak hal yang Tuhan berikan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik di pekan yang telah lalu maupun pekan yang akan datang. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya berkat-Mu senantiasa mengiringi setiap langkah dan hidup kami, ketika kami selalu tetap setia kepada Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami ya Bapa, dan terlebih di atas semuanya ini, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sambut dan dengar doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini, yang hanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah pengorbananmu bagiku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikanlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah. Kebenaran dan kasih dan damai yang ada.
yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas keselamatan hidup kami dalam nama Putramu Yesus yang telah mati dan bangkit. Engkau telah memampukan kami untuk memberi dalam ketulusan dan kesenangan berbagi berkat yang berasal dari-Mu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. Biarlah dalam pelayanan dan kesaksian kami, makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam nama-Nya. Allah Maha Kasih bersama Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan GPIB yang sedang memperingati hari ulang tahun ini, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memelihara Yayasan GPIB ini, agar untuk seterusnya mereka menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi banyak orang. Terimalah syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan Warta Jemaat minggu ini, tanggal 4 Juli tahun 2021. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 secara live dengan melalui aplikasi Zoom Meeting, juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID passcode dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. SMJ Triwulan 1 periode bulan April sampai dengan Juni 2021. Sidang Majelis Jemaat GPIB Shalom Triwulan 1 bulan April sampai dengan bulan Juni tahun anggaran 2021-2022 rencana akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, diundur menjadi hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pada pukul 13 bertempat di gedung gereja GPIB Shalom. Disampaikan kepada segenap pengurus ke-6 Pelkat dan komisi-komisi untuk segera menyerahkan laporan kegiatan pada akhir triwulan ke-1 paling lambat pada tanggal 6 Juli 2021 ke kantor sekretariat untuk diproses lebih lanjut. Berita duka cita. Berita duka cita yang pertama, telah dimuliakan Bapa di sorga, Bapak Kristinus Hutaruk, warga jemaat sektor 6, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Berita duka cita yang kedua, telah dimuliakan Bapa di sorga, adik terkasih dari Saudari Austin Hitepeu, warga jemaat sektor 4 di Ambon pada tanggal 27 Juni. Berita duka ketiga, telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Demur Manau, warga jemaat sektor 1 pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 di rumah kediaman. Ibadah pelepasan dan pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis
tanggal 1 Juli 2021 pada pukul 9 pagi dari Rumah Duka Harapan Kita langsung menuju TPU Petamburan, Jakarta Barat. Majelis dan seluruh warga Jemaat GPIB Shalom menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian pokok-pokok warta Jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi lingkungan dan kehadiran kita terpancar melalui pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.